Bismillahirrahmanirrahim. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadi fillah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy, mereka memiliki beberapa cara dalam melawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada setidaknya 3 cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam melawan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah uslubus sukhriyah wal istihza, yaitu dengan mengejek, dengan mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dakwah beliau. Ibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Orang ketika berdebat, 2 orang masing-masing memiliki argumen, akan tetapi argumen yang satu bertentangan dengan argumen yang lainnya. Kemudian salah satu dari mereka menang. Akan tetapi orang yang kalah itu tidak mau mengikuti pendapat temannya, tidak mau mengikuti pendapat lawannya. Orang yang pendapatnya berbeda dengan dia. Apa kemudian yang ia lakukan? Ada 2 kemungkinan. Imma dia orang yang memiliki kekuatan, kemudian memaksa lawannya untuk mengakui kebenarannya, meskipun ternyata yang menang adalah lawannya. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak memiliki kekuatan, pada akhirnya mengolok-olok pendapat orang tersebut. Mengejek pendapat lawannya yang bertentangan dengan dia. Karena dia sudah tidak memiliki hujjah. Karena dia sudah tidak memiliki dalil lain, tidak memiliki bukti lain untuk membenarkan pendapatnya dan untuk melawan pendapat lawannya. Pada akhirnya apa? Mengolok-olok, mengejek pendapat lainnya. Karena mau ngelawan, dia juga tidak memiliki kekuatan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy ketika mereka sudah tahu bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin dikalahkan dengan hujjah. Mereka sudah tidak memiliki bukti lain. Mereka sudah kehabisan akal, kehabisan dalil yang dapat membatalkan pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan pendapat mereka, menguatkan agama, menguatkan ajaran mereka. Mereka tidak mendapati hal tersebut. Pada akhirnya yang mereka lakukan adalah antara 2 ini. Imma mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun bil quwwah, mengadab, menyiksa orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendapatkan siksaan dari orang-orang kufar Quraisy. Cara yang pertama ini dengan mengolok-olok, dengan mengejek, terkadang lebih menyakitkan daripada yang kedua. Daripada siksaan fisik. Karena terkadang, terutama orang-orang yang memiliki mental yang kurang kuat, ketika dijatuhkan oleh lawannya dengan olok-olok, dengan ejekan, dia akan down. Dan bahkan lebih dalam terpuruknya daripada orang lain yang diazab, yang disiksa menggunakan fisik. Apalagi
orang yang memiliki kedudukan tinggi. Seperti Nabi SAW, bayangkan kalau orang yang tidak memiliki status sosial di masyarakat, orang biasa atau mungkin orang yang status sosialnya itu mungkin rendah misalkan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi nasab, tidak memiliki apa-apa dari kehormatan nasab ataupun ekonomi misalkan. Kemudian diejek. Terkadang udah biasa sehari-hari kadang diejekin orang. Mungkin udah kebal. Tapi kalau orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian diejek, diolok-olok oleh orang lain di hadapan khalayak, di hadapan orang-orang. Kira-kira apa yang akan dia rasakan? Berat. Bahkan Nabi SAW suatu ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal tajidu yauman asyadda alaika min yaumi Uhud?" Apakah engkau pernah mendapati suatu hari yang engkau rasakan itu lebih berat daripada hari Uhud? Daripada perang Uhud, yang di situ banyak kaum muslimin yang terbunuh mati syahid. 70 sekian orang, termasuk paman beliau sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan beliau sendiri hampir terbunuh. Beliau terluka sampai gigi beraham beliau itu pecah terkena panah. Beliau sampai berdarah-darah. Dan kaum muslimin menerima kekalahan dalam perang Uhud. Tapi Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi SAW, apakah ada hari di mana engkau merasakan lebih berat bagimu daripada perang Uhud? Maka Nabi SAW pun menjawab, iya, ada hari yang aku rasakan lebih berat bagiku daripada perang Uhud. Aisyah pun bertanya, kapan? Apa hari itu? Nabi SAW pun bercerita. Kata beliau SAW, laqitu min qaumiki ma laqitu. Aku mendapati perlakuan dari kaummu wahai Aisyah, apa yang telah aku dapati. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang lebih berat dari perang Uhud yang aku rasakan adalah pada Yaumul Aqabah, hari Aqabah, hari yang penuh dengan penderitaan. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil. Aku menawarkan dakwah ini kepada Ibnu Abdi Yalil. Namanya adalah Kinanah bin Abdi Yalil, dari bangsa Thaqif atau dari kabilah Thaqif di Taif. Falam yajni ila ma aradtu, maka aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, yaitu agar mereka menerima dakwah Islam. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, aku pun pergi dalam keadaan wajahku penuh dengan kesedihan. Falam astafiq illa wa ana biqarnith tha'alib, maka aku sampai-sampai tidak tersadarkan diri sampai-sampai aku sudah berada di daerah Qarnuth Tha'alib, di daerah Mina. Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Maka kemudian aku mengangkat kepalaku, ternyata di atasku ada sahab, ada awan yang sudah menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Aku melihat ternyata ada Jibril yang kemudian mengatakan kepadaku, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu yang mereka lontarkan kepadamu. Ejekan-ejekan mereka, olok-olok mereka, hinaan, cacian, makian mereka semua terhadapmu. Allah Subhanahu wa taala sudah mendengarnya. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal.
dan Allah telah mengirimmu seorang malaikat yang menunggu gunung-gunung ini. Lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar engkau bisa memerintahkan kepada malaikat tersebut apa yang engkau inginkan. Maka kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat yang menunggu gunung-gunung ini. Wa qad ba'atsani ilaika rabbuka lita'murani bi amrik, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkanku untuk mendengarkan apa perintahmu. Fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Kalau engkau mau, aku akan menimpakan dua gunung besar ini kepada mereka. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Tidak perlu. Aku menginginkan barangkali nanti ada dari mereka itu keturunan-keturunan mereka yang mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi SAW mendapati cacian, mendapati hinaan, mendapati makian dari kaumnya. Dan begitu berat hal tersebut dirasakan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai yang beliau rasakan hal itu lebih berat daripada hari Uhud. Daripada peperangan Uhud. Habibti fillah azzanallahu wa iyyakum. Di antara faedah yang dapat kita ambil dari sikap orang-orang kafir Quraisy dan cara mereka melawan ajaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cacian adalah di antaranya annas sukhriyata wal istihza wajahaha kullul anbiya'i wad du'at. Cacian, hinaan, makian itu sudah umum didapati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga rasul-rasul sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Dan dahulu tidaklah kami mengirimkan para rasul kecuali kemudian kaumnya yastahzi'un, mengejek mereka, mengolok-olok mereka. Maka dari itu seorang dai, seorang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, seorang muslim yang menginginkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, kemudian ia mendapati cacian, mendapati hinaan, jangan berkecil hati. Celananya cingkrang, dibilang kebanjiran. Pakai jenggot, diolok-olok, misalkan. Sallallahu selamat walafiat. Yang perempuan pakai jilbab syar'i, pakai cadar, dibilang ninja. Dibilang kelebihan bahan dan lain sebagainya. Hinaan-hinaan, cacian-cacian dengan berbagai macam cacian. Cacian-cacian tersebut sudah terlebih dahulu dirasakan oleh Nabi SAW. Bahkan sudah terlebih dahulu dirasakan oleh para rasul sebelum beliau. Maka kalem, tenang, santai. Nabi SAW pun sudah mendapati hal tersebut. Dan beliau adalah uswatun hasanah. Role model yang terbaik untuk kita semuanya. Maka ketika kita mendapati hal tersebut, hendaknya kita bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Isbir ala ma yaqulun."
bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wadhkur abdana Dawud, dan ingatlah hamba kami yang bernama Dawud. Karena dulu Dawud pun seperti itu. Nabi-nabi terdahulu pun seperti itu. Fasbir ala ma yaqulun. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Bersabarlah terhadap perkataan-perkataan mereka dan bertasbihlah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, dalam ayat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ketika Nabi mulai mengumumkan dakwah ini secara terang-terangan, kemudian beliau mendapati penolakan dari orang-orang kufar Quraisy. Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami itu tahu kalau dadamu itu terasa sempit dikarenakan perkataan-perkataan mereka, orang-orang yang menolakmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka cukuplah engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud. Abaikan cacian tersebut, abaikan makian tersebut, abaikan. Karena ketika kita memikirkan cacian tersebut, justru hal itu akan membuat kita lemah. Hal itu dapat mengotori hati kita. Terkadang orang yang dicaci kemudian memikirkan cacian tersebut, akan timbul dalam dirinya, oh apakah saya salah dalam dakwah ini. Gentar di kemudian hari, wal'iyadzubillah. Akan tetapi pikirkanlah bagaimana cara yang terbaik untuk melanjutkan dakwah ini dan teruslah bersabar karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Habibullah azanallahu wa iyyakum. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kemudian kita mendapati cacian dari orang lain terhadap kebenaran yang kita sampaikan seperti yang dirasakan oleh Nabi SAW, maka hendaknya kita tahu bahwa sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki itu mereka tahu bahwa mereka sebenarnya salah, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan dalil mereka itu lebih benar. Untuk membuktikan bahwa pendapat mereka itu lebih baik. Seperti orang-orang kufar Quraisy. Mereka tidak memiliki hujjah yang dapat mengalahkan hujjah Nabi SAW. Maka ketika itu mereka mulai mengolok-olok. Mengatakan Nabi SAW penyihir. Mengatakan Nabi SAW adalah penyair. Mengatakan Nabi SAW adalah pendusta, penipu. Dan lain sebagainya. Karena mereka tidak memiliki dalil. Tidak memiliki hujjah yang dapat menguatkan pendapat mereka. Yang dapat menguatkan ajaran agama mereka. Akhirnya yang mereka lakukan hanya mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun. Maka bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Janji Allah Subhanahu wa taala itu benar dan pasti akan terjadi. Wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun. Dan jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuatmu lemah. Jangan sampai kita menjadi lemah oleh sekedar olok-olokan dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah yang kita sampaikan. Habibullah azanallahu wa iyyakum. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy adalah
bil quwwah, yaitu dengan kekuatan. Kalau yang pertama itu dengan ejekan, hinaan, olok-olok, caci makian. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang kufar Quraisy, mereka menghina, selain menghina Nabi SAW, mereka juga menyiksa Nabi SAW, mengganggu Nabi SAW. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Nabi SAW sedang sholat di Masjidil Haram, sedangkan orang-orang kufar Quraisy itu sedang berkumpul, ngariung, lagi ngarobrol cenah. Kemudian mereka saling ngobrol di antara mereka, siapa yang berani meletakkan jeroan kambing kepada Muhammad. Tuh lihat tuh, Muhammad lagi sholat, siapa yang berani untuk meletakkan jeroan kambing? Maka berdiri Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal pun berdiri, kemudian melemparkan jeroan kambing tersebut di atas Nabi SAW saat beliau sedang sholat. Maka beliau pun tidak dapat menyingkirkannya sampai datang putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Sambil menangis, Fatimah membersihkan kotoran-kotoran jeroan-jeroan kambing tersebut dari Nabi SAW. Di dalam riwayat lain, yang meletakkan kotoran itu adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id yang meletakkan jeroan kambing kepada Nabi SAW. Dan tidak cukup di Nabi SAW. Mereka orang-orang kufar Quraisy juga menyiksa sahabat-sahabat Nabi SAW. Terutama mereka yang dari kalangan budak. Yang mana mereka tidak memiliki kekuatan. Mereka menyiksa Bilal bin Rabah. Mereka menyiksa Ammar bin Yasir. Yasir ayahnya. Sumayyah ibunya Yasir. Mereka menyiksa Khabbab ibn al-Arat. Bahkan mereka menyiksa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berdiri berkhutbah di Al-Masjidil Haram. Kemudian orang-orang musyrik memukul beliau, menampar wajah beliau radhiyallahu anhu sebagai bentuk siksaan, penolakan atas apa yang beliau radhiyallahu anhu sampaikan. Di antara yang memukul beliau adalah Utbah bin Rabi'ah. Beliau menampar wajah Abu Bakar. Utbah bin Rabi'ah menampar wajah beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dengan sendalnya. Ditampar pipi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud pernah membaca Al-Quran dengan terang-terangan di Mekah. Kemudian mereka orang-orang kufar Quraisy memukul Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW dicekik sampai beliau susah untuk bernafas. Sampai datang kemudian Abu Bakar dan melepaskan cekikan tersebut. Dicekik menggunakan kain lehernya beliau. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah." Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan Rabbiyallah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang dahulunya beliau adalah seorang pemuda yang mulia, pemuka para pemuda di Mekah. Beliau radhiyallahu anhu ketika memakai pakaian adalah pakaian yang terbaik, pakaian yang mulia, pakaian yang wangi, yang bersih, makan dari makanan yang terbaik, minta apapun orang tuanya kasih. Sultan
Kalau kata orang sekarang mah. Ketika beliau masuk Islam, beliau diazab, disiksa, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Diriwayatkan bahwa Mus'ab bin Umair ketika beliau masuk Islam, orang tuanya berhenti memberikan apa yang dahulu mereka berikan kepada Mus'ab bin Umair. Pakaian tidak diberikan, tempat tinggal tidak dikasih, bahkan makanan pun tidak diberikan. Sampai-sampai para sahabat mendapati Mus'ab bin Umair itu yatatayar jilduhu wa yatakhasyab. Kulitnya itu menjadi kering seperti kayu. Kemudian mengelupas seperti sisik ular yang mengelupas saat kelaparan. Sallallahu selamat wal afiyah. Bilal bin Rabah setiap hari ketika matahari mulai terik, mereka mengeluarkan Bilal bin Rabah, menjemur Bilal bin Rabah di atas Ramdha, di atas panasnya bebatuan Mekah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Mereka mengambil sebuah batu yang besar, kemudian mereka letakkan di atas dada Bilal bin Rabah. Mereka memaksa Bilal bin Rabah untuk kembali kepada kekufuran. Ya Bilal, atashhad annallaha rabbuk. Apakah engkau masih bersaksi bahwa Allah lah Rabb kamu? Dan engkau kufur terhadap Allat wal Uzza. Bilal bin Rabah tidak mampu berkata-kata kecuali yang keluar dari mulutnya hanya ahad. Ahad. Maksudnya adalah Allahu ahad. Allahu ahad. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Ammar bin Yasir dan keluarganya, Yasir dan juga Sumayyah, mereka siksa Ammar, mereka siksa Yasir. Mereka siksa Sumayyah radhiyallahu anhum. Yasir mereka siksa sampai mati. Sumayyah mereka siksa sampai-sampai apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh Sumayyah dengan cara yang paling keji. Mereka tusukkan tombak dari akramakumullah kelamin Sumayyah sampai Sumayyah terbunuh. Wa kanat awwal syahidah fil Islam. Sumayyah adalah perempuan yang pertama kali meninggal secara syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika melewati mereka, melewati Ammar, melewati Yasir, melewati Sumayyah yang sedang diazab, Nabi SAW tidak berbuat apa-apa, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Nabi SAW hanya mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk kalian adalah surga. Khabbab ibn al-Arad mereka siksa. Mereka letakkan jamrah, bara api yang masih panas, mereka letakkan di punggung Khabbab ibn al-Arad. Sampai-sampai Khabbab ibn al-Arad kesakitan. Kulitnya mengelupas dikarenakan panasnya bara api yang diletakkan di atas punggung beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan suatu hari beliau mendapati Nabi SAW sedang berada di Masjidil Haram, sedang duduk bersandar di Masjidil Haram. Kemudian Khabbab bin al-Aras mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastansiruna, ala tastansirullaha lana, ya Rasulullah,
tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami supaya kami terlepas dari semua siksaan ini? Apakah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk mereka? Tidak. Padahal kalau Nabi SAW mau, beliau SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong mereka semua sehingga mereka semua selamat dari siksaan-siksaan. Akan tetapi Nabi SAW enggan. Justru Nabi SAW menenangkan hati mereka dalam menghadapi cobaan tersebut karena cobaan tersebut telah dialami oleh Nabi SAW dan juga orang-orang sebelum beliau, orang-orang sebelum mereka. Nabi SAW mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadih, inna man kana qablakum la yuhfaru fil ard, thumma yudha'ul minsyar ala ra'sihi." Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu ada yang ujiannya lebih berat. Ada dari mereka yang dibenamkan oleh kaumnya di tanah. Kemudian kepalanya digergaji. Menggunakan gergaji. Fawallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agama ini di kemudian hari sampai-sampai la yasirur raqibu min San'a ila Hadramaut fala yakhafu syai'an illallah wadhi'ba ala ghanamih. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, meninggikan, menolong agama ini kelak sampai-sampai orang akan berjalan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kambing-kambingnya akan diserang oleh adz-dzib, oleh serigala. Artinya tidak ada yang dia takuti sama sekali dari siksaan-siksaan orang lain. Dari penolakan-penolakan orang yang tidak suka dengan agama Islam. Walakinnakum qaumun musta'jilun. Akan tetapi kalian adalah orang yang terburu-buru. Nabi tidak memenuhi permintaan mereka. Nabi menyuruh mereka untuk bersabar. Sabar. Ini adalah cobaan-cobaan yang dialami oleh mereka, oleh Nabi SAW dan juga oleh orang-orang kufar Quraisy. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari cobaan-cobaan yang dialami oleh mereka adalah nikmatullah Subhanahu wa taala al-wasi'ah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas untuk kita semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita semua walillahil hamd dalam keadaan Islam. Kita dapat melaksanakan agama Allah, syariat Islam ini dengan tenang. Seseorang jalan ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, dia tidak takut apapun. Dia tidak takut untuk dibegal, tidak takut untuk disiksa, tidak takut apapun. Dia dapat menjalankan sholat dengan tenang, berpuasa dengan tenang, menjalankan syariat-syariat Islam dengan tenang. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi SAW pada waktu itu. Yang mana mereka ingin menjalankan syariat Islam, mereka harus sembunyi-sembunyi. Ketika mereka mulai terang-terangan, orang-orang kufar Quraisy mulai menyiksa mereka. Bersyukurlah. Ada beberapa kaum di belahan bumi yang lain yang mungkin mendapati seperti apa yang mereka dapati, seperti apa yang didapati oleh sahabat-sahabat Nabi SAW pada waktu itu. Ditekan oleh pemerintahnya, tidak dapat menjalankan syariat Islam dengan baik di belahan bumi yang lain. Tapi kita, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam ini dengan penuh ketenangan. Toh begitu
Meskipun begitu, terkadang masih ada orang yang enggan menjalankan syariat Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan, wah enak ya kalau kita hidup di zaman Nabi SAW, kita bisa jadi Abu Bakar. Yang kemudian ketika melihat para budak disiksa, dia membeli budak tersebut, kemudian membebaskan budak tersebut. Sehingga Bilal, sehingga Ammar itu terbebas dari siksaan. Bersyukurlah karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita dapat melaksanakan syariat Islam dengan baik. Karena di Mekah sana selain Abu Bakar juga ada Abu Jahal. Siapa tahu kalau Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, kemudian Allah takdirkan kita untuk hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya jadi Abu Bakar, waliyadzubillah malah jadi Abu Jahal. Nasallahu salamat wal afiyah. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah bersyukur. Kemudian faedah lain yang dapat kita ambil adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mudah, ringan saja. Allah sangat mampu untuk menyelamatkan mereka semua. Untuk menyelamatkan Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabatnya dari siksaan, dari hinaan orang-orang kufar Quraisy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu membiarkan siksaan-siksaan tersebut. Ada tujuan lain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hal tersebut. Di antaranya adalah agar Allah Subhanahu wa taala melihat kemudian membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana yang imannya itu cuman sampai di kerongkongan, cuman sekedar ucapan. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Agar Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan terlihat. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka kelak. Lihatlah mereka semua. Ketika mereka bersabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala balas mereka semua dengan surga. Bilal bin Rabah, orang yang suara terompahnya saja sudah terdengar di surga. Abu Bakar dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin mereka. Para ahli Badar. Allah mengatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian mau, karena aku telah mengampuni kalian. Orang-orang ahlu bai'atir ridwan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dengan cobaan inilah bukti Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap sebuah kaum. Kemudian dengan cobaan tersebut Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai sebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Sebelumnya Nabi SAW mengatakan, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya balasan yang agung, balasan yang besar itu tergantung dari seberapa besar cobaan. Semakin besar cobaan yang dialami oleh seorang hamba, kemudian dia bersabar akan cobaan tersebut, maka semakin besar pula pahala yang akan didapat oleh orang tersebut dan semakin tinggi pula derajat orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sedikit dari pembahasan kita pada
sikap orang-orang kufar Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.